Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah raya Minggu yang disertai dengan kesaksian, pujian dan sangkur. Segera saja saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming atau video internet dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Segera saja kita memperhatikan firman pengembalaan untuk ibadah raya Minggu disertai dengan kesaksian dari Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sangkakala yang kelima. Ya. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagikan asap tanah besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Puji Tuhan. Ketika pintu lubang jurang maut dibuka, roh-roh jahat, roh-roh najis demonstrasi dan menyerang manusia, yaitu orang-orang yang menolak kesucian, sehingga mereka diserahkan untuk binasa. Sebab kunci lubang jurang maut telah diberikan kepada binatang yang jatuh dari langit, sesuai dengan Wahyu 9 ayat 1. Boleh dibaca dulu. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan kunci lubang jurang maut. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Wahyu 1 ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iya. Yesus Kristus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berarti terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintahan dari Antikris dan pemerintahan yang benar, di mana Yesus yang menjadi rajanya. Dua pemerintahan ini tidak mungkin berjalan sekaligus, maka harus memilih salah satu dari kedua pemerintahan tersebut. Step pertama, kalau memilih pemerintahan yang benar, maka yang berkuasa adalah Yesus Kristus, selamat tidak binasa. Step yang kedua, tetapi kalau memilih pemerintahan antikris, akan berada di dalam lubang jurang maut, sebab kepadanya telah diberikan kunci lubang jurang maut. Amin, saudaraku. Wahyu 9 ayat 11. Wahyu 9 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan raja yang memerintah mereka, ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya adalah Abaddon dalam bahasa Ibrani. Kemudian Apollyon dalam bahasa Yunani. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan Wahyu 9 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut. Iya. Tadi pada saat dibukanya pintu lubang jurang maut, naik roh-roh jahat, roh-roh najis, demonstrasi menyerang manusia, yaitu orang-orang yang tidak hidup dalam kesucian atau menolak kesucian. Terus lalu naiklah asap dari lubang itu, bagikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Akibat dosa yang ditimbulkan oleh roh-roh jahat dan roh-roh najis yang telah demonstrasi tadi, matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap tanur itu. Matahari dan angkasa, menjadi gelap oleh asap lubang itu. Puji Tuhan. Oleh asap lubang jurang maut itu. Puji Tuhan. Kalau dosa semakin bertambah besar,
dan bertambah banyak, maka dosa akan bertimbun-timbun. Akibatnya maka dunia akan semakin gelap, sebab matahari dan angkasa menjadi gelap. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi akibat dosa dunia menjadi gelap. Sebab tadi asap itu menutupi matahari dan angkasa, sehingga dunia menjadi gelap. Strip yang pertama, matahari itu menunjuk kepada Allah Bapa, tabiatnya adalah kasih. Strip yang kedua, angkasa itu menunjuk kepada kehidupan daripada anak-anak Tuhan yang berada di dalam naungan Tuhan lewat ibadah dan pelayanan. Pendeknya, ketika dunia ini menjadi gelap, maka kasih akan semakin dingin, dan orang-orang tidak memperdulikan lagi agama. Amin, saudaraku. Maka orang-orang tidak lagi memperdulikan agama. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1-4. Dua Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri terus dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Terus mereka akan memberontak terhadap orang tua. Terus dan tidak tahu berterima kasih. Terus tidak memperdulikan agama. Angkasa. Terus tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi matahari gelap. Terus tidak mau berdamai. Terus suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat main belakang. Terus tidak pikir panjang. Terus berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Puji Tuhan. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, disebabkan atau oleh karena 18 macam dosa yang akan terjadi. 2 di antaranya yaitu 1, tidak memperdulikan agama, sama dengan angkasa, sama dengan asap telah menutupi angkasa. 2, tidak tahu mengasihi, sama dengan asap menutupi matahari. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan pada akhirnya, kalau kita perhatikan ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi pendeknya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pendeknya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 24 ayat 12. Injil Matius 24 ayat yang ke-12. Silakan. Demikian sama Tuhan. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terus, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Kasih akan semakin dingin jika pendurhakaan itu bertambah-tambah. Pendurhakaan itu adalah roh-roh jahat dan roh-roh najis yang memberontak dan demonstrasi kepada Allah, seperti asap yang naik dari dalam jurang maut, bagaikan asap tanur besar. Amin, saudaraku. Kita dapat melihat roh-roh jahat dan roh-roh najis itu pada saat Tuhan menunggang-balikkan kota Sodom dan Gomora. Puji Tuhan. Jadi dari lubang jarum itu naik, dari lubang jurang maut itu naik asap, membumbung dan menutupi angkasa, menutupi matahari dan angkasa. Keadaan menjadi gelap, dunia semakin gelap karena dosa semakin bertambah-tambah. Roh jahat, roh najis demonstrasi
menyerang manusia, yaitu orang-orang yang menolak kesucian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 9 ayat kedua, di situ di situ kita tidak dapat melihat roh-roh jahat dan roh-roh najis itu secara rinci. Tetapi kita akan bisa melihat roh-roh jahat dan roh najis itu secara rinci, secara gamblang pada saat Tuhan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Kejadian 19 ayat 24 sampai 25, loncat ayat 28. Kejadian 19 ayat 24 dan 25 dan 28. Baca. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Baca. Boleh baca 23, boleh. Matahari telah terbit, menyinari bumi. Menyinari bumi. Ketika Lot tiba di Zoar. Ya, dulu waktu di Sodom, suasana gelap. Tapi begitu keluar dari Sodom, matahari terbit. Ayat 24-25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang. Tuhan menurunkan hujan belerang terus. Dan api atas Sodom dan Gomora. Api atas Sodom dan Gomora terus. Berasal dari Tuhan, dari langit. Dari langit terus. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu. Ditunggang balikannya lah kota-kota itu. Dan lembah Yordan. Dan di sekitar lembah Yordan terus. Dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 28. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora. Abraham memandang ke arah Sodom dan Gomora. Setelah peristiwa itu terjadi, dia memandang ke arah Sodom dan Gomora. Terus, serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas. Membumbung ke atas sebagai asap. Terus dari dapur peleburan. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan menurunkan api dan belerang dari langit untuk menunggang balikan Sodom dan Gomora. Maka asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap tanur atau dapur peleburan. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Hati-hati dengan dosa kesombongan, kefasikan di masa sekarang, masa kemudian, masa sekarang. Hati-hati, itu suatu peringatan. Ayat 7, jangan sampai pertahankan kesombonganmu. Apa buktinya? Kenajisan, kejahatan, itu kesombongan. Kalau engkau tidak sombong, tidak mungkin ada kejahatan, kenajisan. Tidak mungkin tadi berlagak tahu, tidak mungkin tadi kasih sebagi dingin, tidak mungkin tidak mempedulikan agama. Amin, saudaraku. Terus ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Terus orang yang benar. Yang terus-menerus menderita. Dan cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Ia tidak mengenal hukum. Dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Puji Tuhan. Pada masa Sodom dan Gomora, orang-orang berlaku fasik. Ternyata karena mereka itu titik 2, strip pertama, tidak mengenal hukum. Karena mereka tidak mau tahu dengan hukum-hukum yang tertulis sebagai peraturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Saudaraku, hanya firman Tuhan yang bisa menjaga hati kita untuk tetap bersih. Amin, saudaraku. Strip yang kedua, menikmati hawa nafsu. Orang-orang fasik itu menikmati hawa nafsu. Ayat 10 dan 12. Ayat 10 dan 12. Boleh baca terus sampai ayat 11-12. Terus, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya. Terus, karena ingin mencemarkan diri. Dan yang menghina pemerintahan Allah. Terus, mereka begitu berani dan angkuh. Tidak segan-segan. Terus, sehingga tidak segan-segan memuja kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukum
hukuman atas mereka di hadapan Allah. Iya, terus. Tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Mereka sama dengan hewan yang tidak berakal, terus. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Hidup satu kali, terus. Mereka memuja apa yang tidak mereka ketahui. Itu binatang yang tidak berakal, terus. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Puji Tuhan. Mereka menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Sama dengan binatang yang tidak berakal, menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Akhirnya binasa seperti binatang. Hidup hanya satu kali. Amin, saudaraku. Kalau binatang tidak berakal, sama seperti orang yang menghujat Allah dan menghujat kemuliaannya. Mereka tidak tahu apa yang mereka hujat. Seperti binatang tidak berakal, sehingga mereka binasa. Sama seperti binatang, hidup hanya untuk satu kali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13. Dan akan mengalami nasib yang buruk. Mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Sebagai upah kejahatan, terus. Berfoya-foya pada siang hari. Iya. Mereka adalah kenikmatan. Iya. Mereka adalah kotoran dan noda. Iya. Yang mabuk dalam hawa nafsu. Mabuk dalam hawa nafsu, terus. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Puji Tuhan. Selanjutnya, tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya di sini kita perhatikan, mereka berfoya-foya pada siang hari. Mereka berfoya-foya pada siang hari, berarti memboroskan harta rohani. Berfoya-foya pada siang hari berarti memboroskan harta rohani. Saudara itu, siang hari itu menunjuk masa kemurahan Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus yang adalah harta rohani. Jadi karunia Roh Kudus itulah harta rohani. Kalau harta rohani dipercayakan kepada kita, biarlah kita kerjakan selama hari masih siang. Tetapi justru sebaliknya, mereka berfoya-foya pada siang hari, berarti memboroskan harta rohani. Amin, saudaraku. Selama hari siang, bekerjalah untuk Tuhan sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus, sesuai dengan harta rohani yang dipercayakan. Tetapi di sini kita melihat mereka memboroskan harta. Saya berkali-kali sampaikan, kalau memang sudah tidak ada lagi tugas, tetap tinggal di kemah, banyak menyembah, jangan diam. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan memboroskan harta pada siang hari. Jangan berfoya-foya pada siang hari. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, mereka berfoya-foya pada siang hari sebab mereka mabuk dalam hawa nafsu. Mabuk dalam hawa nafsu, atau mereka hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Saudaraku, oleh karena hawa nafsu akan terlihat dosa yang lain. Ayat 14. Kemudian oleh karena hidup oleh hawa nafsu juga akan terlihat dosa yang lain pada ayat 14. Terus, mata mereka penuh nafsu zina. Mata mereka penuh nafsu zina. Terus, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Tidak jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Jadi yang lemah jangan bangga. Kalau misalnya ada perempuan najis digoda laki-laki, jangan bangga. Kalau engkau digoda oleh lawan jenismu, berarti engkau adalah perempuan lemah yang tidak punya harga diri. Jangan bangga, ya, paham saudaraku? Ulangi lagi ayat 14. Terus, mata mereka penuh nafsu zina. Mata mereka penuh nafsu zina. Terus, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Tidak pernah jemu berbuat dosa. Terus, mereka memikat orang-orang yang lemah. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Terus, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Terus, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Perhatikan, perhatikan ya. Oleh karena hawa nafsu terlihat dosa yang lain. Antara lain
Titik 2. Strip pertama, mata mereka penuh nafsu zina. Mata mereka penuh nafsu zina. Saudaraku, Tuhan membentuk manusia dari segumpal tanah liat, termasuk membentuk anggota-anggota tubuh. Salah satunya adalah mata. Mata itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi supaya dapat melihat, supaya dapat menerangi seluruh hidup, supaya dapat menerangi seluruh hidup. Saudaraku, 7 mata Allah, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi untuk menjadi terang, untuk menjadi kesaksian. Tetapi kalau mata penuh nafsu zina, berarti melayani hanya untuk hidup di dalam berhala-berhala, melayani hanya untuk menduakan hati Tuhan. Nah, itu perzinahan. Amin, saudaraku. Strip yang kedua, mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Saudaraku, ada kalanya oleh karena beratnya tekanan dan penderitaan yang diakibatkan oleh dosa, seseorang akan jemu berbuat dosa. Itu yang dimaksud dengan jerah atau kapok bahasa sehari-hari. Tetapi di sini mereka tidak mengerti istilah jerah. Mereka tidak mengerti istilah kapok. Sekalipun banyak tekanan dan derita oleh karena dosa, mereka tetap tidak jemu berbuat dosa. Inilah sebagai kiasan dari asap yang keluar dari lubang jurang maut tadi. Begitu keluar, roh-roh jahat, roh najis itu demonstrasi, menyerang orang-orang yang menolak kesucian Allah. Puji Tuhan. Strip yang ketiga. Strip yang ketiga. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah berarti yang pendiriannya tidak kuat. Tidak kuat, pendiriannya tidak kuat, tidak teguh. Itu sama dengan tidak berdiri di atas korban Kristus. Kalau saja kita berdiri di atas korban Kristus, kalau kita berdiri di atas korban Kristus, kita tinggikan korban Kristus, kita kuat dan teguh hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian strip yang keempat, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Serakah sama dengan tamak, sama dengan cinta akan uang. Sama dengan cinta akan uang. Jadi kalau terlatih dalam keserakahan, berarti menghalalkan segala cara untuk memperoleh, untuk meraih keuntungan besar. Kemudian strip yang kelima, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Saudaraku, setelah penyangkalan salib yang pertama, Simon Petrus menyangkal salib sebanyak 3 kali. Penyangkalan yang pertama terhadap salib Kristus, pura-pura tidak tahu, sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Penyangkalan yang kedua terhadap salib Kristus, setelah dia berkata aku tidak tahu, dilanjutkan dengan berkata terkutuk. Dan juga penyangkalan salib yang ketiga, Simon Petrus berkata aku tidak tahu. Kembali dia berkata terkutuk. Terkutuk berarti sudah dekat dengan kebinasaan. Sudah dekat dengan kebinasaan. Andai saja dia rasul, andai saja Simon Petrus tidak menyesal,
Dia menangis, andai saja dia tidak menyesal, tidak menyesali, dia tidak menangis, dia sudah terhilang. Di luar Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah orang-orang yang terkutuk. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah orang-orang yang terkutuk. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Beda dengan ranting yang melekat pada pokok anggur, dia akan menghasilkan buah yang manis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih rinci tentang dosa yang naik dari kota Sodom dan Gomora. Lebih rinci tentang dosa-dosa di dalam kota Sodom dan Gomora. Yudas 1. Yudas itu hanya satu pasal. Ayat 7. Demikian firman Tuhan. Iya. Sama seperti Sodom dan Gomora. Coba baca dulu ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kekuasaan-kekuasaan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Puji Tuhan. Dosa di dalam kota Sodom dan Gomora, yaitu melakukan percabulan, kemudian mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Itulah sebabnya ada istilah sekarang disodomi. Paham saudaraku? Itu kepuasan yang tak wajar. Itu sebabnya ada istilah disodomi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudaraku, kepuasan, biarlah kita mencari kepuasan yang dari Tuhan, supaya jangan terjadi, supaya kita jangan mencari kepuasan yang tidak wajar. Amin saudaraku. Supaya kita tidak mengalami Sodom rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 8 dan 10. Namun demikian orang-orang yang bermimpi mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka, terus, dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Iya, boleh lanjut 9-10. 8 dan 10, baca terus. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Sama tadi seperti yang tertulis tadi di dalam 1 Petrus juga, malaikat tidak menuntut. Terus tidak berani menghakimi iblis itu. Terus kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghakimi engkau. Ayat 10, 8 dan 10. Terus akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sama mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, persis seperti binatang. Terus dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang. Naluri binatang yang tidak berakal. Terus itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Puji Tuhan. Mereka mencemarkan tubuh mereka. Kemudian mereka mencemarkan tubuh mereka karena di luar Tuhan tidak ada kepastian, bagaikan orang yang bermimpi-mimpian. Saudaraku, orang yang bermimpi-mimpian itu, mereka itu seperti binatang yang tidak berakal, menghujat apa yang mereka tidak ketahui. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dulu sebelum terpanggil menjadi hamba Tuhan, saya menganggap bahwa sangkal diri tukul salib di tengah ibadah dan pelayanan itu merupakan kebodohan. Tapi malam ini saya minta ampun kepada Tuhan. Kalau saya dan kita semua berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini disertai dengan sangkal diri pikul salib, itu bukan suatu kebodohan. Tetapi karena kita memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan, puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Kemudian ayat yang ke-11. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka
oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Terus? Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Iya, pendeknya. Terlihatlah dosa seperti yang diperbuat oleh Kain, Bileam, dan Korah. Seperti yang diperbuat oleh Kain, Bileam, dan Korah. Mari kita ikuti tiga pribadi ini. Istri pertama, Kain, menempuh dosa, benci. Kain menunjuk orang yang menempuh dosa benci, sama dengan kasih semakin dingin. Ya. Puji Tuhan. Bileam berarti menempuh jalan sesat. Bileam berarti menempuh jalan sesat, yaitu serakah dan cinta akan uang. Strip yang ketiga, Korah. Itu menuju kepada dosa mendurhaka. Korah menuju kepada dosa mendurhaka. Mendurhaka sama dengan memberontak kepada Allah. Seperti Bani Korah dan pengikut-pengikutnya memberontak kepada Musa. Biasanya orang yang memberontak adalah orang yang merasa diri bisa, merasa diri mampu, merasa diri layak seperti Korah, sehingga dia memberontak kepada Musa dan Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Semua dosa itu telah disaksikan oleh asap yang naik, yang menutupi matahari dan angkasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Semua dosa itu telah disaksikan oleh asap yang naik dan yang menutupi matahari dan angkasa. Kemudian kita kembali membaca Wahyu pasal 9. Itulah roh jahat dan roh najis yang demonstrasi menyerang manusia, yaitu orang-orang yang tidak menghargai kesucian. Puji Tuhan. Kemudian Wahyu 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang terus ke atas bumi. Iya. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Terus. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Atau tumbuh-tumbuhan. Ataupun pohon-pohon. Terus. Hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dalamnya. Puji Tuhan. Selanjutnya kita perhatikan di sini, dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Ya. Dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Titik. Kemudian kepada belalang-belalang itu dipesankan, ya, kepada belalang-belalang itu dipesankan supaya jangan merusakkan rumput-rumput atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohonan, melainkan hanya merusak manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, melainkan hanya merusak manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahi mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Hati-hati. Hati-hati. Dari asap itu akan nanti akan keluar belalang-belalang. Tapi bukan untuk merusak rumput-rumput atau pohon-pohon di bumi, melainkan hanya merusak orang-orang yang tidak memakai meterai Allah. Saudaraku, saat ini kita berada dalam kegiatan roh, berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Tuhan percayakan kepada kita ibadah dan pelayanan ini supaya kita pelihara dan kita usahakan. Amin, saudaraku. Orang yang berada dalam kegiatan roh hendaknya titik 2. Istri pertama memberi diri dipimpin oleh roh.
Strip yang kedua, memberi diri dikuasai oleh roh. Strip yang ketiga, menyerah seutuhnya kepada roh Tuhan. Jangan bertahan di dalam kebodohan oleh karena kesombongan. Amin, saudaraku. Supaya betul-betul kita memiliki meterai Allah. Karena nanti dari asap itu keluar belalang. Nah, kepada belalang ini ditugaskan untuk merusak rumput, bukan untuk merusak rumput, bukan untuk merusak pohon-pohon di bumi, tetapi ditugaskan untuk merusak orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah. Jadi orang yang memundurkan diri dari tengah ibadah dan pelayanan karena tidak sanggup sanggal diri dan memikul salib adalah orang yang bodoh, karena dia tidak mengerti rencana Allah sebetulnya indah dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak perlu tawar hati dalam kesesakan. Kalau seseorang tawar hati dalam kesesakan, kecillah kekuatannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan dianggap enteng ini. Puji Tuhan. Jangan hanya karena saat ini kita bebas melakukan sesuatu sesuai kehendak sendiri, lalu kita tidak takut Tuhan dan akhirnya kebablasan. Puji Tuhan. Yang dirusak oleh belalang itu nanti adalah orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah. Camkanlah ini. Wahyu 7 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Katanya, ya, janganlah merusakkan bumi atau janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon atau pohon-pohonan sebelum kami haleluya, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan sangkal diri pikul salib. Terus pada dahi mereka ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, jumlah mereka yang dimeteraikan terus 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Puji Tuhan. Jumlah mereka yang dimeteraikan itu adalah 144.000 dari semua suku keturunan Israel. Begitu hebatnya perhatian Tuhan kepada hamba-hamba Allah. Begitu hebatnya perhatian Tuhan kepada mereka yang melayani Tuhan. Begitu hebatnya perhatian Tuhan kepada mereka yang mau sangkal diri dan pikul salibnya di hadapan Tuhan di tengah-tengah kegiatan roh ini. Setiap orang yang bekerja selalu mendapat upah. Tidak ada pekerjaan yang tidak memperoleh upah. Makin banyak kerja, makin banyak upah. Amin, saudaraku. Tidak usah takut dengan salib. Justru dengan adanya salib yang harus kita pikul adalah suatu kesempatan untuk memelihara masa depan kita. Tentu tidak ada di antara kita yang mau hidup hanya seperti binatang, hidup hanya satu kali. Sebab itu jangan hidup seperti binatang, karena binatang tidak berakal budi, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Seperti orang-orang yang sudah diserang oleh roh-roh najis dan roh-roh jahat tadi, persis seperti binatang. Mereka menghujat kemuliaan Allah, menghujat kemah kemuliaan Allah. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui. Kan binatang itu. Jangan percaya kepada binatang, sekalipun terlihat jinak. Dan Tuhan tidak mempercayakan pelayanan kepada binatang. Tuhan tidak mempercayakan pelayanan kepada orang yang tidak berakal budi, yang pikirannya pendek. Paham, saudara?
Puji Tuhan. Dan kalau kita dipercaya melayani Tuhan, itu kemurahan. Manfaatkan kesempatan ini. Kerjalah selagi hari masih siang. Jangan berpoya-poya pada siang hari. Jangan boroskan harta rohani. Puji Tuhan, supaya kita semua berada dalam rencana Allah yang begitu indah. Begitu saya baca firman ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi pengertian yang tidak bisa saya ukur, yang tidak bisa saya ukur lagi. Inilah yang disebut kemurahan lebih daripada hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Terus demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, sudah mendengarkan firman kebenaran terus, yaitu Injil keselamatan. Injil keselamatan terus. Di dalam Dia kamu juga. Akhirnya di dalam Dia terus. Ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya kepada Injil, itulah firman pengajaran salib terus. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Dimateraikan dengan Roh Kudus terus. Yang dijanjikannya itu. Ayat 12. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Saudaraku, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan. Saudaraku, kita telah menerima Injil atau pengajaran salib. Lewat pengajaran salib inilah kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah jaminan dari segala sesuatu, termasuk keselamatan. Sehingga terbebas dari, saudaraku, belalang-belalang yang keluar dari asap. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, di kitab Mazmur dan di dalam Perjanjian Lama, di situ diceritakan dengan jelas tentang, juga di dalam Yesaya atau Yoel kalau saya tidak salah, di situ dijelaskan tentang belalang. Ada berapa jenis belalang, tapi sifatnya menghabisi. Sifatnya menghabisi. Puji Tuhan. Ada belalang pelahap, ada belalang pelompat, ada belalang pengerik, dan lain sebagainya. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pelahap akan dihabisi oleh belalang. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat akan dihabisi oleh belalang pengerik, dan lain sebagainya, sampai habis apa yang Tuhan sudah tanamkan di hati ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin, saudaraku. Lewat Injil atau pengajaran salib, Tuhan tanamkan banyak perkara di hati kita ini sebagai kemurahan hati Tuhan bagi kita semua. Jangan sampai itu dihabisi. Haleluya. Efesus 4 ayat 30. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Iya, terus yang telah mematahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya. Jadi harus kita perhatikan, yaitu janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan mendukakan Roh Kudus. Saat kapan Roh Kudus berduka? Saat terjadinya kematian, yaitu hidup di dalam kedagingan. Daging itu mati, roh yang memberi hidup. Jadi kalau seseorang melayani Tuhan tetapi hidup di dalam hawa nafsu daging, nah, itu sama dengan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus menjelang hari pemeteraian, hari penyelamatan. Ya, amin sergu. Amin. 2 Korintus 1 ayat 22. Ayo semakin giatlah melayani Tuhan. Ayo terus bertobat-tobat di tengah-tengah kegiatan roh ini. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan lagi hidup di dalam hawa nafsu daging. Jangan turuti tabiat-tabiat daging, supaya Roh Kudus tidak berduka. Daging mati, roh yang menghidupkan. Di mana ada kematian, di situ ada duka cita. Kalau hidup menurut daging, nanti Roh Kudus yang berduka cita. Kiranya ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Kemudian 2 Korintus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Iya. Memeteraikan tanda miliknya. Boleh baca ya, boleh baca 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami, iya, bersama-sama dengan kami di dalam Kristus, iya, adalah Allah yang telah mengurapi. Iya, Tuhan telah mengurapi. Setelah diteguhkan, selanjutnya diurapi terus. Memeteraikan tanda. Diurapi berarti memeteraikan tanda miliknya. Diurapi berarti memeteraikan tanda miliknya. Siapa yang dimeteraikan? Adalah milik kepunyaan Allah. Puji Tuhan. Yesus telah mengalami penumbukan di atas kayu salib untuk menghasilkan minyak zaitun. Maka zaitun harus ditumbuk terlebih dahulu. Yesus telah mengalami penumbukan di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian kita juga yang mengikuti contoh penumbukan semacam ini, berarti sangkal diri ke guru salib, akan menerima atau mengalami pengurapan. Pengurapan itu tidak datang dari minyak seorang ibu yang sedang memasak di dapur. Pengurapan itu hasil dari sengsara salib, bagaikan penumbukan terhadap pohon zaitun. Pengurapan itu adalah meterai, untuk memeteraikan tanda miliknya. Jadi kalau anak Tuhan, orang Kristen, asing bagi sengsara salib, berarti dia tidak mengerti rencana Tuhan. Pengurapan itu hasil dari sengsara salib adalah pengurapan. Diurapi berarti dimateraikan sebagai tanda milik kepunyaan Allah. Meterainya Roh Kudus. Tanda milik kepunyaan Allah, meterainya Roh Kudus. Puji Tuhan. Sengsara salib menghasilkan pengurapan. Pengurapan berarti memeteraikan tanda miliknya. Sebaliknya, tanda milik kepunyaan Allah, meterainya, segelnya adalah Roh Kudus. Sebetulnya terbentang luas bagi kita semua untuk menerima pengurapan. Kalau direnungkan, hanya sumut-sumut inilah, sumut-sumut atau suara daging ini yang akhirnya kita jauh dari rencana Tuhan. Paham saudara? Puji Tuhan. Kalau diproteksi jangan bersungut-sungut. Itu suara daging itu. Firman Allah ini memproteksi kehidupan kita semua. Amin saudara.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah kita kembali. Wahyu 14. Wahyu 7 dulu. Atau Wahyu 9 boleh. Ayat 4 mulai baca. Demikian firman Tuhan. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Biarlah kiranya materai Allah ada di dahi sebagai tanda milik kepunyaan. Materai Allah ada di dahi kita sebagai tanda milik kepunyaan Allah. Wahyu 14 ayat 1. Baca. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Anak domba berdiri di Bukit Sion. Terus. Dan bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan anak domba berdiri di Bukit Sion. Terus 144.000 orang. Itulah yang dimateraikan tadi. Terus. Dan di dahi mereka di dahi mereka tertulis namanya anak domba dan nama bapaknya. Di dalam pemikiran ini, di alam pemikiran ini hanya ada kasih Allah. Tidak ada yang lain lagi. Bagaikan serban tahir diikatkan patam, yang terukir persis di dahi seorang imam besar, supaya selalu ingat Tuhan. Dari orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus, selalu ingat Tuhan, selalu ingat kasih Tuhan. Tidak ada di dalam pemikiran mereka tidak ada yang lain-lain selain ingat kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita semua ada di Bukit Sion. Kita semua ada di Gunung Sion untuk melayani Dia. Di dahi ini hanya ada kasih Allah. Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Itulah disebut anak domba Allah yang disembelih. Itu saja. Biarlah kita senantiasa mengarahkan pandangan kepada salib supaya kita kuat terhadap pengaruh-pengaruh yang tak suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Persis seperti di dalam kitab Yeskiel pasal 9 ayat 4. Di dahi mereka ada huruf P. Di dahi mereka ada huruf P. Berarti praktek ingat Tuhan, praktek ingat kasih Tuhan, berarti selalu memandang salib Kristus. Huruf P itu merujuk kepada korban Kristus. Perhatikanlah firman ini sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.